Ya, selain sepeda lipat, kini sepeda non-lipat bisa dibawa masuk ke dalam gerbong MRT. Untuk membahasnya, malam hari ini kami telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan pelaksana tugas Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, ada Pak Ahmad Pratomo. Halo, selamat malam Pak Ahmad. Halo, selamat malam. Ya, kemudian ada Pak Putu Sudaryanto, Ketua Bike to Work Indonesia. Halo, selamat malam. Pak Putut. Halo Mbak Dea, selamat malam. Kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Ahmad, saya ke PT MRT dulu. Pak Ahmad, ini pesepeda yang seperti apa yang sebenarnya menjadi sasaran layanan MRT Jakarta? Karena kita tahu bahwa sepeda non lipat ini boleh masuk, tapi di luar jam sibuk. Ya, jadi Mbak Dea, sebetulnya sasarannya adalah bukan segmen tertentu, Mbak. Artinya bukan segmen sepeda mana atau segmen demografi tertentu, tapi yang kita dorong, yang kita promote adalah bagaimana mobilitas di perkotaan khususnya di Jakarta ini bersifat non-motorized atau non-polluted. Jadi kita dorong masyarakat untuk pelan-pelan beralih menggunakan transportasi publik dan juga menggunakan sepeda tentunya sebagai first mile dan last mile dari perjalanan mereka. Serta tak lupa juga bagian berjalan kaki merupakan bagian yang penting dari mobilitas tersebut. Demikian Mbak Dea. Saya ke Pak Putut. Pak Putut, ini MRT Jakarta mengungkapkan bahwa sasarannya adalah ini sebenarnya untuk sosialisasi. Walaupun memang ada jam-jam tertentu. Kalau dari kawan-kawan Bike to Work seperti apa Pak Putut menanggapi hal ini? Karena di jam sibuk kan tidak diperbolehkan, sedangkan asumsinya orang berangkat kerja itu di jam-jam sibuk. Ya, ini adalah sesuatu yang baru ya, hal baru yang menurut saya tetap harus layak diapresiasi. Kekurangan di sana-sini saya kira bisa kita sampaikan nanti ya. Dan kami dari Bike to Indonesia juga bersama teman-teman ITDP sudah menyampaikan sebuah dokumen yang isinya adalah evaluasi kami sekaligus usulan-usulan untuk perbaikan fasilitas ini gitu Mbak Dea. Apa saja poinnya Pak Putut? Tadi seperti di liputan sebelumnya ini soal jalan sepedanya yang begitu curam dan sempit begitu. Ya. Apa saja poinnya? Ya, yang pertama akses tangga ya. Tangga. Kalau kondisi existing saat ini misalnya nih di stasiun Bundaran HI itu belum ada rem untuk naik tangganya. Sehingga bersepeda harus mengangkat sepeda secara manual. Jadi rekomendasi yang kami sampaikan adalah pemasangan rem yang terus-menerus gitu. Kemudian rem turun misalnya atau naik itu terlalu curam. Sehingga ketika posisi menuntun sepeda itu menjadi susah dan risiko sepeda tergelincir ada. Tidak eksklusif bagi pesepeda dengan ragam kemampuan fisik. Maka kami adalah diperlukan standar kemiringan tangga dan rem untuk pembangunan akses ke depannya. Ini cukup banyak Mbak, ini dari akses tangga. Kemudian kami juga sampaikan saat di gate security check. Misalnya kondisi existing itu ukuran stand atau pedok sepeda yang kurang universal. Sehingga ada beberapa jenis sepeda yang rodanya tapaknya lebar itu tidak masuk gitu. Kemudian model rak parkir juga terbatas, diambil hanya dari satu arah. Jadi ini menurut kami kurangnya efisiensi waktu dan sirkulasi pesepeda untuk mengambil kembali sepedanya. Jadi sebenarnya ada 5 poin yang menurut kami harus menjadi perhatian utama, yaitu pertama adalah dampak terhadap alur pejalan kaki pada saat jam sibuk. Kemudian pengaturan sirkulasi pesepeda perlu dibuat tegas, jelas dan ditegakkan oleh petugas keamanan. Yang ketiga, gerbong harus dibuat khusus dan dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan sepeda untuk memastikan sirkulasi sepeda non lipat ini tidak mengganggu arus penumpang, terutama pada jam sibuk. Kemudian yang berikutnya adalah bagi teman-teman pesepeda itu selayaknya harus selalu dituntun di dalam area stasiun. Dan terakhir adalah memastikan fasilitas ini dirancang secara inklusif bagi ragam gender dan kemampuan fisik pesepeda. Nah, atas 5 poin ini kami sudah rumuskan secara detail semua masukannya dan tadi kami sudah emailkan ke manajemen MRT untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut. Gitu Mbak Dea. Pak Ahmad, ini kalau dari statement Pak Putut ada 5 poin macam-macam, mulai dari hal-hal teknis seperti RAM, kemudian juga parkir sepeda ada 5 poin. Mengapa diputuskan secepat itu? Ada 3 stasiun MRT yang kemudian memperbolehkan sepeda non lipat untuk masuk ke dalam gerbong kereta. Apakah proses membuat kebijakan itu sebelumnya sudah berkomunikasi sehingga
bisa mengurangi hal-hal yang sebenarnya ingin dihindari oleh para pesepeda yang ingin naik MRT. Ya, betul Mbak Dea. Jadi memang ketika kita menyiapkan fasilitas ini, tentu kita melibatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan, terus juga ada teman-teman Backtour Pak Putut, di sini dipimpin oleh Pak Putut juga, dan juga ada dari ITDP dalam merumuskan bagaimana kita mau mengimplementasikan fasilitas untuk sepeda non lipat di stasiun maupun di kereta. Namun memang kita masih ada, jadi kami bisa sampaikan bahwa launching yang sifatnya kita lakukan dari tanggal 24 itu adalah soft launching, Mbak. Jadi dari soft launching ini sampai kurang lebih mungkin kita estimasi sampai 3 bulan ke depan gitu, kita akan terima seluas-luasnya masukan-masukan dari stakeholders, dari komunitas, dari pemerintah, dari masyarakat tentu, dan juga dari penggiat-penggiat sepeda maupun mobilitas perkotaan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Mungkin nanti ke depan juga kita akan buka berbagai macam FGD, Mbak Dea, gitu, untuk mengakomodir aspirasi dan juga masukan-masukan yang kiranya bisa menyempurnakan implementasi dari fasilitas sepeda non lipat di MRT Jakarta ini, Mbak. Nah, sambil berjalan, sambil merasakan masyarakat maupun komunitas pun juga masyarakat sambil merasakan mungkin nanti akan timbul, oh ini ada kurang di sini, ada kurang di sini. Ya itulah, Mbak. Nah, itulah kenapa kita memutuskan untuk perlunya kita menerapkan soft launching ini. Tapi Pak Ahmad, apakah sejauh ini sejak pandemi kan kita tahu bahwa ada animo yang luar biasa dari masyarakat untuk beralih menjadi menggunakan sepeda, baik itu untuk rekreasi atau untuk berangkat kerja atau menuju ke tempat sebagai alat transportasi. Dari PT MRT Jakarta sendiri, apakah sudah memetakan kira-kira berapa setiap hari orang yang menggunakan sepeda yang kemudian menggunakan layanan MRT Jakarta? Kalau secara khusus memang kami belum melakukan pendataan, Mbak. Maksud saya tadi, apakah kategorinya macam-macam ya, Mbak ya. Kita yang bersepeda di kawasan Sudirman Tamrin ini ada yang tadi yang sifatnya untuk meeting, gitu, untuk bike to work, untuk sport, bahkan juga sport antusias juga banyak yang lewat di area sekitar koridor MRT Jakarta. Namun untuk pendataan per kategori itu memang kami belum lakukan. Ke depan sambil kita lakukan berbagai survei sebetulnya, Mbak, dan bagaimana survei-survei tadi juga bisa menjadi melengkapi kami dalam baik itu menyiapkan infrastruktur untuk fasilitas bagi pesepeda maupun kebijakan-kebijakan layanan, termasuk tadi Pak Putut sempat sampaikan bagaimana pengaturannya, gerbong nomor berapa, ataukah perlu dibuat rak khusus, flow penumpang seperti apa, itu kan pattern-pattern seperti itu sambil jalan, sambil kita pelajari bersama, sambil nanti kita lakukan upaya perbaikan, Mbak Dea. Masih menyoal terkait dengan animo, kita tahu juga bahwa beberapa waktu terakhir ada sejumlah insiden yang melibatkan antara orang yang tidak menggunakan sepeda dengan pesepeda. Kalau Pak Putut sendiri sebenarnya bagaimana ini melihat animo yang begitu besar dari warga masyarakat untuk beralih ke sepeda? Ini terkait dengan etika bersepeda baik di jalan maupun di dalam gerbong kereta maupun di transportasi umum. Sebenarnya bagaimana? Boleh digambarkan kepada kami masyarakat supaya bisa satu suara begitu, Pak Putut? Ya, kalau bicara etika dan kedisiplinan segala macam, saya kira selalu ada orang-orang yang kurang di dalam disiplinkan dirinya saat berlalu lintas. Maka kami baik itu Indonesia secara terus-menerus juga melakukan kampanye dan edukasi, Mbak. Ya kita juga perbaikan terus-menerus bagaimana kita bisa melakukan edukasi itu secara baik dan masif gitu. Dan tidak dipungkiri memang ada pesepeda yang abai terhadap aturan lalu lintas, abai terhadap adab dan etika ketika bersepeda di jalan raya. Nah, ini adalah tugas kami juga. Jadi untuk selalu mengingatkan, selalu memberikan edukasi kepada mereka semua. Sehingga kita berharap bahwa semua pengguna jalan raya itu aman, nyaman dan gembira begitu dan selamat jalan raya. Termasuk di dalam alat transportasi umum, apa saja yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu penumpang lain yang tidak memakai sepeda? Sebenarnya simpel sih. Setiap entitas seperti MRT misalnya, itu pasti ada aturan. Ya sudah, ikutin aturan itu aja. Aturannya kan sudah dibuat, Mbak. Jadi gampang sekali kok. Ikutin aturan yang sudah ditetapkan oleh manajemen MRT atau manajemen LRT juga saya dengar kan juga sudah mulai membolehkan. Kemudian Transjakarta untuk sepeda lipat juga membolehkan. Nah, teman-teman pengguna sepeda tinggal ikuti saja aturan itu gitu. Dan aturan itu dibuat kan tentu ada tujuannya. Ya kita ikutin aturan itu. Tentunya ini diharapkan masyarakat bisa
bisa menaati aturan-aturan yang ada di dalam MRT Jakarta maupun Ya. moda transportasi Ya. lain. Tapi Pak Ahmad, ini PT MRT Jakarta ini kan yang naik kan juga bermacam-macam. Bagaimana PT MRT Jakarta memastikan bahwa sejumlah entitas yang berada di dalam gerbong ini mematuhi peraturan? Karena ini berpotensi juga nanti ada gesekan bisa jadi. Iya, tadi kalau kita bicara penegakan aturan itu kan nggak hanya bagi pesepeda Mbak dalam transportasi publik, artinya penumpang yang tidak membawa sepeda pun juga harus menaati aturan. Disitulah kita ketemu titik tengahnya ya Pak Puntut. Jadi Mbak Dea, Ya. jadi masing-masing individu ketika masuk ke transportasi publik itu kan tidak memandang demografi sosial dan ekonomi dan lain-lain Mbak. Semua ikut aturan bagaimana berperilaku yang baik dalam menggunakan transportasi publik. Sehingga dengan semuanya menaati aturan bersama, kita harapkan tidak ada friksi-friksi Mbak di dalam penggunaan transportasi publik. Sudah ada aturannya dan saat ini yang existing aturannya satu gerbong hanya 4 sepeda ya Pak Ahmad? Untuk sepeda non Putri perjalanan lipat, ya? Iya betul. Untuk sepeda non lipat satu gerbong itu untuk satu rangkaian hanya 4 Mbak. Dan jumlah ini pun juga tetap Mbak kita evaluasi. Ini kan kita terapkan dengan kondisi sekarang ya, penumpang MRT, kondisi saat ini, kondisi PPKM masih kan, masih PPKM dengan kondisi penumpang sekian. Nanti ke depan kita lihat ketika kita mungkin setelah program vaksinasi ini berjalan, lalu mungkin ada perubahan jumlah penumpang dan lain-lain, pola-pola kebijakan tadi dan infrastruktur atau fasilitas apapun yang perlu ditambahkan untuk memperlancar dan mempermudah mobilitas baik di dalam stasiun, baik itu untuk pengguna sepeda lipat dan non lipat, termasuk penumpang lain yang tidak menggunakan sepeda, itu kami harapkan semuanya bisa terakomodir dengan baik, Mbak. Baik. Saya terakhir ke Pak Putut. Pak Putut boleh diberikan pesan-pesan kepada pengguna sepeda maupun masyarakat yang tidak menggunakan sepeda, bagaimana etika yang baik kita ingatkan lagi kepada masyarakat supaya kejadian-kejadian atau insiden-insiden yang melibatkan kedua kelompok ini tidak terjadi lagi, termasuk di dalam MRT Jakarta. Ya, secara umum ya Mbak Dea ya. Secara umum, jadi apapun moda transportasi kita, maka kalau boleh saya berharap, ayo sama-sama kita niatkan pada diri kita ketika kita bertransportasi adalah jangan sampai membuat orang lain celaka dan jangan sampai membuat diri kita celaka. Caranya bagaimana? Ikuti aturan lalu lintas, ikuti aturan manajemen MRT kalau kita bicara MRT. Dan yang kedua adalah saat ini kita masih di masa pandemi, maka selalu niatkan pada diri kita untuk tidak ketularan COVID dan tidak menularkan COVID-19. Caranya bagaimana? Ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa adab, etika, sopan santun selalu kita kedepankan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Saya kira demikian Mbak Dea. Baik, PT MRT Jakarta akan melihat bagaimana waktu berjalan, bagaimana animo warga untuk naik MRT dengan sepeda lipat maupun non lipat. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami. Tadi juga ada Pak Putut dari Bike to Work Indonesia sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.